Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyajikan media pembelajaran dengan tema pembelajaran kita kali ini adalah pokok-pokok ajaran dalam Islam, dalam Al-Quran. Dalam tema pokok-pokok ajaran Islam, adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam pembahasan ini antara lain: 1. Menghayati kebenaran Al-Quran yang memuat segala aspek kehidupan. Yang kedua, mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari pokok-pokok Al-Quran. Dan yang ketiga, menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi kalian nanti itu diharapkan dapat menganalisis apa saja sih pokok-pokok yang ada di dalam Al-Quran itu tentang ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan pokok-pokok ajaran Islam itu dengan disertai dengan contoh ayat-ayat yang berkenaan dengan tema-tema tersebut. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebenaran Al-Quran yang memuat segala aspek kehidupan melalui media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya nanti Ibu akan tuangkan di dalamnya tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran yang kalian dapat temui. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran melalui media pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkomunikasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayat-ayatnya dengan menggunakan media pembelajaran Al-Quran digital. Nah, berikut ini akan disajikan tentang terlebih dahulu pengertian pokok-pokok ajaran Islam menurut para tokoh. Yang pertama, tokoh yang berpendapat tentang pokok-pokok ajaran Islam ini yaitu H. Munawwir Khalil, yang mana beliau berpendapat bahwa pokok-pokok Al-Quran berisi tentang larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Amsal itu apa? Misalnya contoh-contoh. Tuh, di dalam Al-Quran disebutkan. Yang kedua, yaitu M. Hasbi As-Siddiqi, yang mengemukakan bahwa pokok-pokok ajaran Islam itu antara lain memperbaiki kepercayaan, meluruskan itikad, memperbaiki akhlak, mengheningkan, membersihkan budi pekerti, dan menetapkan segala rupa hukum yang dihayati dalam pergaulan masyarakat. Tokoh selanjutnya ada Ahanafi MA, bahwasanya pokok-pokok ajaran Islam dalam Al-Quran itu mencakup 5 hal, yaitu tauhid, ibadah, janji dan ancaman, serta mencapai kebahagiaan dunia akhirat, dan riwayat serta cerita. Tokoh yang berikutnya ada Drs. Zuhdi, yakni pokok-pokok ajaran Islam dalam Al-Quran mencakup 5 hal, yaitu tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan dan cara mencapai kebahagiaan, cerita-cerita atau kisah umat-umat terdahulu. Dan yang kemudian ada Syekh Muhammad Shaltut. Beliau berujar bahwa isi pokok-pokok Al-Quran adalah Tuhan, sesama muslim, sesama manusia, dan sesama alam. Adapun secara global, pokok-pokok ajaran Islam itu ada 6. Yang pertama, ada hukum, bahwasanya di dalam Al-Quran itu membahas tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam ajaran Islam. Dan yang kedua, ada akhlak. Disebutkan dalam banyak ayat tentang pembelajaran tentang akhlak ini.
Kalian nanti dapat mengidentifikasinya. Yang kedua, yang selanjutnya ada akidah. Akidah ini apa artinya? Yaitu tentang keesaan Allah, tentang atau tauhid atau teologi. Ada banyak sinonim tentang akidah ini. Nah, di dalam Al-Quran juga membahas tentangnya. Itu ada berbagai macam ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan akidah itu sendiri. Dan selanjutnya ada ibadah dan muamalah, di mana ibadah itu merupakan manifestasi atau perwujudan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun hubungan antara manusia dengan alam. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat yang terkait dengan ibadah dan muamalah ini. Pokok ajaran berikutnya ada ilmu pengetahuan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa pada saat Nabi menerima wahyu yang pertama itu adalah perintahnya untuk membaca. Ini artinya apa? Dalam Islam, perintah yang pertama kali itu kita disuruh membaca. Artinya kita harus menggali ilmu pengetahuan sedalam mungkin, setinggi mungkin, dan sejauh mungkin di mana ilmu pengetahuan itu dapat kita temui. Dan di dalam Al-Quran juga ayat-ayatnya ada yang sebagian membahas tentang ilmu pengetahuan ini. Contohnya surat Al-Alaq dan masih banyak lagi surat-surat yang lainnya. Dan yang terakhir, pokok-pokok bahasan yang ada di dalam Al-Quran itu mengandung sejarah. Artinya apa? Sejarah umat terdahulu juga dibahas dalam Al-Quran. Ataupun sejarah yang akan atau belum, atau katakanlah belum sempat terjadi, sudah dibahas di dalam Al-Quran. Itu termasuk keistimewaan Al-Quran. Contohnya adanya hari kiamat, padahal hari kiamat belum terjadi. Tapi di dalam Al-Quran sudah dibahas. Itu tentang keautentikan atau keistimewaan daripada adanya Al-Quran ketimbang dari kitab-kitab lainnya. Paham anak-anak? Baiklah anak-anak, kita kupas satu persatu ya tentang pokok-pokok isi dalam Al-Quran tadi yang sudah Ibu sebutkan. Yang pertama, akidah. Mahu akidah? Akidah secara etimologi berarti kepercayaan atau keyakinan. Adapun bentuk jamaknya adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman. Atau secara terminologinya, secara istilahnya, didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dimanifestasikan dengan amal perbuatan, kemudian akidah Islam. Apa akidah Islam itu? Keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak hanya cukup mempercayai dan meyakini keyakinan dalam hatinya, tetapi harus menyatakannya dengan lisan. Dengan cara apa? Mengikrarkan diri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian setelah itu harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan, amal solid dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan melaksanakan ibadah, baik itu yang berhubungan dengan Allah sebagai Sang Khalik dan juga antara sesama manusia. Berikutnya ada akhlak, ibadah dan muamalah. Yang pertama, akhlak ditinjau dari segi etimologi berarti perangai, tingkah laku, tabiat,
atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologisnya, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Misalnya, oh anak itu akhlaknya jelek sekali. Nah, itu artinya seorang anak yang disebutkan tadi itu menampakkan dalam kesehariannya bertingkah laku yang jelek sekali. Misalkan suka mengganggu temannya, suka iseng, dan lain sebagainya. Nah, tentang ibadah dan muamalah ini, ibadah itu artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan ibadah itu sendiri adalah menyembah atau mengabdi tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak, tidak ada yang bisa menyamainya. Pokok bahasan berikutnya yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah tentang hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun akhirat kelak. Contohnya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang hukum pernikahan, hukum waris mewarisi, adanya hukum halal dan haramnya tentang sesuatu dan sebagainya. Kita dapat dijumpai semua itu di dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran juga ada tentang sejarah. Misalkan sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran itu tentang sejarah Nabi Muhammad, ada tentang sejarah Ashabul Kahfi yang termaktub dalam surat Al-Kahfi, dan juga ada sejarahnya Nabi Adam, serta masih banyak lagi. Nah, itu ya. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi ada maksud tersembunyi di dalamnya. Apa itu? Tentu saja sebagai pelajaran bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Hendaknya kita mengambil ibrah untuk dijadikan petunjuk agar dapat menjalani kehidupan di dunia ini yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita dapat mengambil pelajaran yang positif, menjauhi hal-hal yang negatif daripada adanya sejarah itu sendiri. Dan yang terakhir ada tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan iptek. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalaninya dengan baik. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh ayat-ayatnya itu antara lain surat Al-Alaq,
surat Al-Baqarah. Di dalamnya banyak yang berisi tentang ayat-ayat tarbiyah itu sendiri.